Mereka yang mempunyai penyakit komorbid memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang infeksi, termasuk infeksi COVID-19 di masa-masa pandemi saat ini. Dan salah satu penyakit komorbid yang paling ditakutkan, yang paling beresiko adalah diabetes mellitus. Halo sahabat sehat, bertemu lagi bersama dengan saya Dr. Fritz Seleksi Menker Moncai dalam segmen Info Sehat bersama dengan Dr. Fritz. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam kondisi sehat, kondisi kuat, tetap tetap bersemangat walaupun masih di masa-masa pandemi saat ini. Sahabat sehat, seperti di video awal tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang sangat ditakutkan saat ini, yang mana penyakit ini mempunyai resiko yang besar sekali terserang infeksi termasuk COVID-19, yaitu penyakit diabetes mellitus atau penyakit diabetes atau kencing manis atau penyakit gula yang kenal secara awam. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tentang gejala-gejala apa saja dari diabetes mellitus yang bisa kita lihat atau kita rasakan di tubuh kita. Jangan sampai gejala-gejala ini sudah ada pada kita, tetapi kita karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidaksadaran akan gejala itu, kita lambat memeriksakan diri. Padahal kita mungkin sudah menderita penyakit diabetes mellitus. Baik sahabat sehat, pada segmen tentang tanda dan gejala apa saja yang bisa ditemukan pada pasien atau pada orang yang mengidap penyakit diabetes mellitus, saya akan membuatnya dalam 2 part video. Part yang pertama, saat ini saya akan membagikan kepada kita kurang lebih 7 tanda dan gejala yang bisa kita temui pada pasien-pasien atau orang-orang yang mengidap diabetes mellitus. Dan nanti pada part yang kedua saya akan membagikan kurang lebih 7 lagi tanda dan gejala daripada penyakit ini. Sebelum kita akan masuk pada tanda dan gejala yang pertama, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang masih tetap setia hadir di channel ini, menyaksikan setiap video-video yang ada di channel ini. Saya yakin dan saya percaya tidak ada yang sia-sia, tetapi setiap hal yang bisa teman-teman saksikan, teman-teman dengar, itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sekaligus juga menghibur dan terus memberikan semangat kepada kita untuk menjalani hari-hari khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah hadir, yang baru hadir dan belum sempat subscribe channel ini, saya mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman kedepannya tidak ketinggalan informasi tentang video-video baru yang akan diupload di channel ini. Dan teman-teman sekalian, jika ada hal-hal yang masih kurang jelas dari apa yang saya paparkan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikritik, ya, sampaikan, ditulislah di kolom komentar yang tersedia. Nanti kita akan menjawab langsung lewat chat ataupun bisa dibuatkan dalam bentuk video-video selanjutnya. Jika informasi ini dirasakan bermanfaat atau mungkin ada keluarga, kerabat, tetangga, sahabat kita yang mengalami penyakit diabetes atau yang beresiko terkena penyakit diabetes, silakan teman-teman share video ini sekiranya ini bisa bermanfaat juga bagi mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan akan memberkati semua teman-teman yang tetap setia menonton di channel ini. Sahabat sehat, kita akan langsung masuk pada gejala yang pertama dari diabetes mellitus atau diabetes atau penyakit gula, yaitu sering lapar dan mudah lelah. Jadi penyakit diabetes ini kerap kali membuat penderitanya itu menjadi lebih mudah lapar dan lelah, ya. Hal ini dikarenakan adanya gangguan baik gangguan kerja maupun jumlah dari satu hormon yang disebut insulin. Apa itu hormon insulin? Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang secara alami dihasilkan oleh tubuh kita melalui sel beta pankreas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita makan, pankreas kita akan melepaskan hormon ini, yaitu hormon insulin, yang mana hormon ini memungkinkan tubuh itu mengubah glukosa atau gula menjadi energi dan disebarkanlah ke seluruh tubuh yang menjadi sumber energi. Kemudian hormon ini juga membantu tubuh kita akan menyimpan energi tersebut. Akibat daripada masalah hormon insulin baik kerja maupun jumlahnya tadi, maka sel tubuh kita tidak dapat mengolah,
gula atau glukosa tadi menjadi energi yang lantas berimbas pada rasa lemas dan lapar. Gejala yang kedua dari penyakit diabetes mellitus yaitu sering buang air kecil, terutama pada tengah malam. Jadi pada umumnya secara normal orang akan membuang air kecil itu sebanyak kurang lebih 7 kali dalam 24 jam. Tetapi pada penderita diabetes umumnya buang air kecilnya lebih banyak ya dibandingkan dengan orang yang tidak menderita penyakit diabetes. Kenapa? Hal ini terjadi karena ketika kadar gula dalam darah kita menjadi tinggi, maka ginjal kita akan diperintahkan untuk mengeluarkan kelebihan gula itu dengan menyaringnya melalui urin, yang mana hal itu akan memicu kita atau memicu seseorang yang mengalami penyakit diabetes mellitus untuk membuang air kecil lebih sering dibanding biasanya, dan ini terjadi terutama saat malam hari. Gejala yang ketiga dari penyakit diabetes mellitus yaitu jadi lebih sering haus. Gejala ini sangat berkaitan erat dengan gejala yang kedua tadi. Jadi ketika seseorang itu banyak kencing atau banyak mengeluarkan cairan melalui kencing, maka secara otomatis tubuhnya akan kekurangan cairan. Berkurangnya cairan dalam tubuh ini akan membuat tubuh kita atau kita pun akan merasa lebih sering haus. Gejala yang keempat yaitu mulut kering dan kulit terasa gatal. Jadi kurangnya cairan di dalam tubuh kita akibat pengeluaran cairan yang berlebihan melalui urin tadi akan membuat mukosa mulut kita dan kulit kita terasa kering. Kulit yang kering ini akan membuatnya mudah terasa gatal. Selain itu juga kulit juga terdapat bercak gelap yang berbentuk lipatan itu biasanya di bagian leher, ketiak, dan di bagian selangkangan. Gejala yang kelima dari penyakit diabetes mellitus yaitu penglihatan yang kabur. Memang banyak sekali penyebab lain yang dapat menyebabkan keluhan ini, tetapi tentu kita patut waspada. Ketika kita mengalami keluhan ini, kita juga perlu memeriksakan kadar gula kita. Jangan-jangan ini merupakan gejala daripada penyakit diabetes atau diabetes mellitus atau penyakit gula. Teman-teman, tingginya kadar gula dalam darah itu akan mempengaruhi kadar cairan di dalam tubuh kita. Ya, hal ini lantas dapat membuat termasuk lensa mata kita membengkak dan berubah bentuk. Akibatnya penglihatan menjadi semakin kabur karena mata kita tidak dapat melihat dengan fokus. Juga kadar gula yang tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah maupun saraf di bola mata, yang mana akan menyebabkan gangguan pada retina mata, dan itu menyebabkan penglihatan kita akan kabur. Gejala yang keenam dari penyakit diabetes, gejala ini merupakan gejala yang paling umum dialami oleh para penderita penyakit ini, yaitu luka yang sulit sembuh. Jadi tingginya kadar gula di dalam darah kita akan merusak pembuluh darah maupun saraf kita, tidak hanya pada retina tadi, tetapi pada semua pembuluh darah dan saraf yang ada pada tubuh kita. Hal ini akan mempengaruhi proses penyembuhan terhadap luka jika kita mengalami luka. Alhasil luka menjadi sulit sekali sembuh. Dan gejala yang ketujuh atau gejala yang terakhir pada part yang pertama di segmen ini yang akan saya bagikan adalah kaki dan tangan sering merasa kesemutan. Kaki dan tangan yang sering kesemutan juga menjadi ciri yang cukup khas pada penyakit diabetes mellitus, yang mana ini patut kita waspadai. Kesemutan dalam bahasa medis itu disebut dengan paresthesia, dan dalam kasus diabetes atau gula yang tinggi terjadi karena adanya kerusakan pada saraf yang ada tentu pada kaki maupun pada tangan kita yang diakibatkan oleh kadar gula yang tinggi. Baik sahabat sehat, itu tadi kurang lebih 7 tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus yang dapat saya bagikan di part yang pertama di segmen ini. Nanti sisanya saya akan bagikan lagi dalam video di part yang kedua pada next video. Dan semoga informasi ini bisa kita terima dengan baik, bisa membuat kita lebih waspada terhadap hal-hal yang kita rasakan yang terjadi dalam tubuh kita, sehingga kita segera memeriksakan diri dan kita segera tahu penyakit apa yang kita derita. Dan teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia menonton video ini atau hadir di channel ini. Bagi teman-teman sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan info tentang video-video baru ke depan.
Dan silakan di-share video ini sekiranya ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan informasi ini dan bisa bermanfaat juga bagi mereka, mungkin keluarga, kerabat, tetangga, teman, atau siapapun yang kita kenal. Gunakan media sosial yang ada Facebook, ada Instagram, dan media sosial yang lainnya. Dan juga teman-teman, jika ada pertanyaan seputar materi ini yang mungkin kurang jelas, saya jelaskan karena saya juga bicaranya terlalu cepat. Silakan teman-teman ketik di kolom komentar, mungkin kita akan bisa langsung jawab di kolom chat, ataupun mungkin bisa dibuatkan video-video sehubungan dengan pertanyaan itu pada video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Pada akhir video ini saya akan tetap menghimbau kepada kita sekalian, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, agar kita tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk terus menggunakan masker, ya, digunakan dengan baik dan benar, menutupi hidung dan menutupi mulut kita, kemudian tidak ada celah di bagian pinggir. Saat ini disarankan untuk menggunakan 2 masker yang double. Kemudian jangan lupa untuk rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer jika tidak ada air dan sabun. Juga kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga menghindari mobilitas jika hal itu tidak terlalu penting. Kita berdoa bersama, semoga Indonesia, semoga dunia bisa segera terlepas dari pandemi COVID-19. Terus berdoa dan terus semangat, terus optimis. Mari juga kita terus mendukung upaya pemerintah kita dalam menciptakan kekebalan kelompok dengan turut aktif dalam kegiatan vaksinasi. Vaksinnya disiapkan gratis, jadi tinggal kesiapan hati kita dan dukungan kita untuk memberikan diri kita divaksin. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang diupayakan ini akan memberikan suatu manfaat yang baik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus berdoa, kita akan segera mengakhiri masa pandemi ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.